Shalom guys, senang banget ketemu kamu di video ini dan di channel ini. Apa kabar? Ya, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Guys, kali ini berbeda banget. Saya mau bagikan firman Tuhan yang powerful banget. Ini akan mengubah nasibmu. Ini bisa mengubah hidupmu. Ya, ini bukan seperti biasanya, ini spesial. Ketika saya tahu kebenaran ini memerdekakan saya, memulihkan saya, mengubah nasib saya. Dan saya mau bagikan ke kamu. Anehnya teman-teman, ini seperti jarang dikhotbahkan. Jadi ini seperti sebuah rahasia yang disingkapkan bagi saya. Dan saya mau bagikan rahasia ini buat kamu, supaya kamu ngalami terobosan dalam hidup kamu, ya, pemulihan, pengubahan nasib dalam hidup kamu. Kamu siap? Amin. Dan saya pengen beri judul renungan ini adalah wow, kamu adalah Allah. Dan ini bisa mengubah nasib kamu. Amin. Kamu siap? Siap nggak? Siap ya. Oke guys, saya punya ayat. Ini dahsyat banget ayat ini. Ayat ini super dahsyat. Saya jarang loh ngomong super dahsyat. Ini ayat luar biasa. Ini ayat, ya ampun Tuhan, keren banget. Di Mazmur 82 ayat yang ke-6. Dengar baik-baik, saya akan bacakan. Aku sendiri telah berfirman. Jadi siapa? A-nya huruf besar ya. Tuhan sendiri yang ngomong. Apa? Kamu adalah Allah. Oh my God. Kamu gak salah baca guys. Kamu gak salah dengar. Dikatakan firman Tuhan, dan ini Allah sendiri yang ngomong. Kamu dan saya adalah Allah. Dan anak-anak maha tinggi kamu sekalian. Selain dikatakan kita adalah Allah, kita ini anak yang maha tinggi, anaknya Allah. Wow, ini wow gak? Sabar. Mungkin beberapa dari kamu beranggapan bahwa saya mulai ngaco. Saya mulai pengen menyamakan diri dengan Allah pencipta langit dan bumi, gitu ya. Bukan. Saya tidak sedang ngajar kamu untuk yuk pengen jadi seperti Allah, yuk pencipta langit dan bumi, memerintah, menyamai dia. Bukan. Itu seperti Lucifer, bos. Itu dosa. Ya. Tapi dengar baik. Maksudnya terus apa, Kak? Maksudnya apa dong? Kamu adalah Allah. Dengar baik. A-nya huruf kecil. Ya, bukan huruf besar. Nah, artinya apa? Artinya gini, dengar baik. Harusnya kamu dan saya itu menjadi Allah di area kita masing-masing. Di seluruh aspek hidup kita, kamu dan saya Allahnya. Contoh. Di area kesehatan kamu, harusnya kamu Allahnya. Di area keuangan kamu harusnya Allahnya. Di area bisnis kamu Allahnya. Di area karir kamu Allahnya. Di area hubungan kamu dengan keluarga, kamu Allahnya. Di area jodoh kamu mungkin, kamu Allahnya. Kamu Allahnya. Artinya apa? Artinya apa sih, Kak? Dengar baik. Kamu tahu gak ciri Allah itu apa? Ciri Allah itu menguasai, menaklukkan, ya, memerintah, mengendalikan, dan mengontrol segala sesuatu. Amin. Kamu harusnya mengendalikan areamu, memerintah di sana, menguasai areamu, tidak dikuasai. Ya, kamu gak perlu menderita lagi, wong kamu Allahnya. Kamu gak perlu terpuruk lagi, karena kamu Allahnya. Mana ada sih Allah yang menderita? Ya, kamu gak perlu lagi hidup dalam penderitaan. Woi, kamu adalah Allahnya. Nangkep? Dan yang lebih keren lagi, Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi ayat ini lagi di Perjanjian Baru. Ya, kita boleh buka di
sebentar ya, saya cari ayatnya ya. Di Yohanes 10 ayat yang ke-34 saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Oh my God, Yesus sendiri konfirmasi atau mempertegas kembali bahwa kamu dan saya adalah Allah. Terus kurang apa lagi? Udah dikonfirmasi perjanjian lama iya, perjanjian baru iya oleh Yesus sendiri. Ya, boleh nggak kita nari sebentar? Woi, keren banget, woi, kamu adalah Allah. Oh my God. Dikatakan yang ngomong adalah Allah sendiri dan Yesus sendiri. Saya, kamu adalah Allah. Oh, biar ini memberikan kita seperti identitas baru, guys. Kamu adalah Allah. Kamu dan saya adalah Allah. Kamu gak perlu menderita lagi, wong kamu Allahnya. Amin? Amin gak? Amin gak? Saya jadi emosi masalahnya. Maaf ya. Dan ya saya mau ngomong, ayo kuasai hidupmu. Kuasai aspek hidupmu. Ayo taklukkan lagi. Ayo rebut kembali. Ayo memerintah. Ayo mengendalikan. Lalu ayo bangkit ya. Bangkit. Kamu gak perlu terpuruk lagi. Ya. Kamu gak perlu terus, Pak, caranya gimana, Kak? Iya sih, ayo bangkit, ayo. Caranya piye? Caranya gimana? Nih. Tadi ayat yang dahsyat pertama. Ini saya mau bagikan ayat dahsyat kedua. Masya Allah, dahsyatnya men. Serius, saya kayak bercanda gini, tapi ini gak bercanda. Bercanda apa enggak sih, Kak? Bercanda tapi nggak bercanda gitu. Yang saya sampaikan kebenaran, tapi saya menyampaikan ini dengan bercanda mungkin. Tapi ini kebenaran ya. Saya akan kasih ayat. Ini bisa mengguncang hidupmu dan bisa mengubah nasibmu. Dengar baik. Ayat ini ada di Bilangan 14 ayat 28. Yes, Bilangan 14 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kamu. Sorry ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku, nih huruf besar akunya Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Oh my God. Guys, ini senjata. Dikatakan gini, seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, aku akan melakukannya kepadamu. Ya Tuhan. Oh my God. Ini serem banget guys ayatnya guys. Ini jarang dikhotbahkan guys. Yang kamu katakan di hadapan Tuhan, Allah yang akan melakukannya. Ini keren gak sih? Ini keren banget. Kamu ngomong apa, Allah yang melakukannya. Ya. Jadi ada kuasa di dalam omongan kita. Apapun yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang melakukannya. Jadi ini keren. Kamu ngomong apa, Allah sendiri. Yang melakukan Allah sendiri guys, bukan malaikatnya loh. Ya bukan malaikatnya, tapi Allah sendiri. Oh my God. Apapun yang kamu katakan, dan ini bahayanya, termasuk kata-kata negatif. Ya, maka jangan sembarangan ngomong, khususnya yang negatif, karena nasibmu, hidupmu akan jadi negatif. Tapi yuk, katakan yang positif, kebenaran yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Ucapkan itu, maka Tuhan akan melakukannya bagi kamu. Luar biasa. Luar biasa gak sih guys? Saya ngalami ini luar biasa guys. Ya. Lalu ada kuasa deklarasi di mulut kita. Ya. Ada kekuatan penciptaan, menciptakan itu di mulut kita.
Ya. Nah, dengar baik. Saya sudah ingat gak deklarasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45? Ingat? Saya sudah catat teks proklamasi, saya akan bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mereka. Saya pengen ngomong apa? Ingat ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ya, tiba-tiba atmosfer bangsa Indonesia itu berubah. Betul? Kenapa? Karena ketika deklarasi itu dikumandangkan dan itu disiarkan oleh radio-radio di seluruh pelosok Indonesia, dan ketika rakyat itu mendengar proklamasi itu, maka sepertinya mereka ngomong gini, "Oleh guys, kita udah merdeka, merdeka!" Dan mereka sepertinya bangkit. Atmosfer bangsa Indonesia tiba-tiba berubah. Mereka seperti bangkit, mereka seperti hidup kembali. Ya, karena deklarasi dari Soekarno dan Hatta. Saya tanya, 17 Agustus 45 penjajah masih ada nggak? Masih, bos. Penjajah masih di situ. Ya, 17 Agustus 45 kabinet sudah terbentuk belum? Belum, bos. Ya, 1945 ya, Indonesia belum benar-benar berdiri sebuah negara yang berdaulat yang full, belum. Tapi ketika deklarasi itu dikumandangkan, oh my god, maka atmosfer bangsa Indonesia berubah dan mereka seperti bangkit hidup kembali. Dan tiba-tiba penjajah itu pergi meninggalkan, dan benar-benar Indonesia mengalami kemerdekaan dan menjadi negara yang sah dan berdaulat. Kenapa? Deklarasi. Amin. Deklarasi. Ini sama dengan hidup kamu, guys. Kalau kamu mendeklarasikan di mulutmu di hadapan Tuhan yang positif, yang berkat, yang seperti firman Tuhan katakan, ya, maka ya, kamu akan bangkit kembali. Kamu seperti akan hidup kembali. Seperti ada pergerakan yang berubah dalam hidup kamu. Ya, karena dikatakan Allah sendiri yang akan melakukannya bagi kamu. Amsal 18 ayat 21 ini juga gak kalah keren ayatnya. Berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, hidup dan mati loh dikatakan, ya, dikuasai lidah. Jadi saya mau bilang gini, nasib kamu bisa ditentukan oleh deklarasi perkataan firman Tuhan. Amin. Deklarasi yang kamu ucapkan di mulut kamu, ya. Hidup dan mati itu bicara nasib kamu bisa diubahkan, bisa ditentukan, bisa di-create, diciptakan oleh deklarasi perkataan-perkataan kamu. Dikatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan, ingat gak? Ketika kamu di gunung, kamu menggemakan haleluya sekali aja, maka kata haleluya itu akan kembali kepada kamu berkali-kali lipat. Betul? Dan itu masuk ke dalam kamu. Haleluya, 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 haleluya. Coba kamu ngomong, aku diberkati luar biasa. Aku diberkati luar biasa, aku diberkati luar biasa, aku diberkati luar biasa. Dan berkali-kali lipat turun ke kamu. Itu gema, ya. Akan ada sesuatu yang tercurah dalam telinga dan hidup kita. Amin. Wow, jadi hidup dan mati kita ditentukan oleh perkataan kita. Wow, jadi perkataan kita ini ajaib, teman-teman. Amin. Perkataan kita ini ada kuasanya. Ya, ada kuasanya. Nah, saya mau kasih tahu gini. Ini berbeda dengan yang dunia ajarkan yang disebut afirmasi. Afirmasi itu mengatakan hal-hal yang positif. Ya, tapi ini lebih dari itu, karena saya mengajak kamu bukan memperkatakan hanya yang positif, tapi carilah yang berdasarkan firman Tuhan. Ya.
Karena firman Tuhan itu berkuasa, dan ketika kamu mengatakannya, jangan lupa pakai nama Tuhan Yesus. Nanti saya akan beri contoh di belakang. Ya. Dan kalau tadi saya bilang ini bisa mengubah hidup kamu, terus pertanyaan saya, guys, yang mau diubah apanya? Yang mau diubah area yang mana, guys? Dan pasti jawabannya area yang buruk, area yang rusak, area yang tidak sangat baik dong. Betul ya? Jangan sampai area yang sudah sangat baik diubah kebalikannya jadi area yang buruk, bukan. Ya. Tapi area yang buruk. Karena gini, di Yoel 3 ayat yang ke-10 dikatakan seperti Yoel 3 ayat yang ke-10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Lah, orang tidak berdaya, orang lemah, lemes, lunglai, letih, lesu berkata, aku pahlawan. Pahlawan dari mana? Tapi inilah firman Tuhan. Ya, berkata-kata itu bisa mengubah hidup kita. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris lebih keren mungkin. Dikatakan apa? Yang miskin berkata, aku kaya. Yang lemah berkata, aku kuat. Jadi garis bawahi kata berkata, ya. Nah, kalau dibayangkan tadi yang lemah berkata, yang tidak berdaya aku pahlawan, yang miskin kaya, lemah kuat. Maksudnya apa ini? Ini ternyata kasih tahu kita ada kuasa membalikkan keadaan. Amin. Ada kuasa membalikkan keadaan. Nah, saya pengen mengajak kamu, yuk temukan hal-hal hidupmu yang buruk, yang dikuasai iblis, yang dirusak oleh iblis, ya, balikkan keadaannya. Amin. Balikkan keadaan dengan kuasa deklarasi yang tadi saya sudah bagikan. Ya. Nah, teman-teman, Kak, ini beneran gak sih? Ini kok dahsyat tapi kok kayak di awang-awang gitu. Ini serius, Kak? Biar ini gak di awang-awang, saya akan beri kesaksian. Ya, kamu siap? Ini masih menit berapa? 17. Nah, dengar baik. Suatu hari ada anak muda, masih 20 tahun sekian, tapi dia punya kelemahan tubuh, dia seperti punya sakit. Ya, tubuhnya itu kurus, kering, bungkuk, rambutnya rontok, hampir botak. Dia udah beberapa kali ke dokter yang berbeda, dokter tidak bisa menyembuhkan. Satu kali dia ikut ibadah, dan selesai ibadah dia datangin pendeta yang sedang khotbah. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, doakan saya sakit, saya lemah tubuh, saya nggak tahu, saya sudah ke dokter tapi tidak sembuh. Lalu dilihat, loh, kamu sakit apa? Saya nggak tahu, Pak Pendeta. Oh, kamu umur berapa? Oh, 20 sekian. Kok sudah kelihatan tua? Sudah kayak gini keadaan kamu? Iya, Pak Pendeta, maka doain. Oke. Pendetanya bilang gini, guys, seperti firman Tuhan hari ini. Kamu mau sembuh? Mau dong, Pak Pendeta. Oke, dengerin saya. Nanti kamu pulang, ya, cari kaca yang paling besar di rumah, lalu kamu ngomong sama tubuh kamu di kaca. Kamu perintahkan tubuh kamu, dalam nama Tuhan Yesus, sehat sempurna, sambil ditepokin tubuh kamu. Semua bagian lemah tubuh sehat-sehat dalam nama Yesus. Pakai ayat firman, bilur Yesus sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan jangan lupa pakai nama Yesus. Jadi dua ya. Satu pakai firman, diambil dari ayat firman Tuhan. Yang satu pakai nama Yesus. Ya, ini yang membedakan kita dari afirmasi dunia. Dan nanti saya akan bantu tulis beberapa contoh ayat, ya, tentang miskin, ya, tentang diberkati, tentang sembuh, tentang yang lain-lain, ada kedamaian segala macam di deskripsi ya. Kalian bisa pakai itu, ya, sebagai materi untuk membalikkan keadaan hidup kamu. Oke? Nah, apa yang terjadi? Pendeta itu ngomong, kamu lakukan itu selama 3 bulan. Sampai sesuatu sepertinya jebol terjadi. Dan beberapa bulan kemudian, gak sampai 3 bulan, pendeta ini khotbah di tempat yang sama. Anak muda ini juga ada hadir dalam ibadah itu di gereja yang sama. Setelah khotbah, lalu anak muda ini menemui pendeta ini, berkata, Shalom Pak Pendeta, haleluya, puji Tuhan. Loh, iya, kamu siapa?
Pak Pendeta nggak kenal saya. Saya anak muda dulu Pak, yang bungkuk, yang kurus kering sakit. Loh, ternyata anak muda ini sudah disembuhkan guys. Anak muda ini sudah mulai segar, badannya udah mulai berisi, tidak bungkuk lagi, ya, rambutnya udah mulai tumbuh dan gak rontok lagi, udah tegak gini, udah sehat, udah hampir gendut. Pendeta ini saya bilang, kamu yang dulu itu, udah sembuh ya? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Karena kuasa deklarasi yang menggemakannya. Amin. Dan selanjutnya, dulu ketika saya kembali dari merantau, jadi saya merantau keluar rumah itu sekolah, kuliah, kerja, lalu Tuhan perintahkan balik ke kampung halaman, saya kembali ke kota saya dilahirkan, saya tinggal di rumah orang tua kembali lagi, dan saya mendapati rumah orang tua saya dalam keadaan yang sungguh tidak baik, seperti ada dijajah oleh iblis. Memang waktu itu papi saya masih kedukun okultisme, ya, sehingga rumah itu berantakan, ya, hancur. Ada hutang, ada perselisihan, ya, ada hal-hal yang tidak baik. Itu rumah angker, terkenal angker, banyak setannya di kota itu, ya, karena itu rumah tua gitu. Apalagi papi main dukun dan segala macam waktu itu, dan banyak hal yang hancur di rumah itu. Ketika saya di sana, saya tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan kasih tahu saya, deklarasikan. Oh ya, pakai ini. Oke. Dan saya ambil kertas, guys. Ya, ambil kertas. Saya tulis semua di sebelah kiri hal-hal yang negatif, hal yang dirusak oleh iblis yang sudah hancur. Lalu sebelahnya saya tulisan kebalik dari ayat-ayat firman Tuhan. Ya, contoh hutang, saya tulis sebelahnya apa? Aku tidak meminjam, tetapi aku malah memberi pinjaman. Itu ada ayatnya guys, dan kamu bisa pakai untuk membalikkan keadaan kamu. Dan saya juga puasa, dan saya mulai setiap hari berdiri di hadapan Tuhan. Saya mendeklarasikan, saya ngomong apa? Dalam nama Yesus, hutang lunas. Dan kami tidak meminjam, tetapi memberi pinjaman karena kami berkati luar biasa. Lalu saya juga bilang, Yohanes 10 ayat 10, hidup dalam kelimpahan. Lalu ayat yang lain, bilur-bilur sudah menyembuhkan. Semua ayat saya baca deklarasi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu, itu seperti mengguncang rumah itu guys. Kuasa itu seperti memporak-porandakan kuasa gelap di rumah itu. Dan tahu nggak, tentang hutang tiba-tiba lunas. Ceritanya gini, ada rumah orang tua yang sudah lama, dulu belinya sangat murah dan itu kejual dengan harga yang sangat tinggi. Ini mujizat, dan itu bisa menutup hutang. Lalu pertengkaran seperti diredam, ya. Lalu ada rumah itu, ya, yang dulunya angker, tiba-tiba ada satu penatua gereja yang mampir ke rumah, nggak sengaja dia ngomong gini, di rumah ini ada hadirat Tuhan. Oh my God. Itu sebuah konfirmasi bahwa setan sudah pergi meninggalkan. Dan apa? Dan ada hadirat Tuhan di sana. Rumah itu diubahkan. Dulu saya pernah melihat dalam penglihatan, ada awan gelap menudungi rumah orang tua itu. Awan gelap guys. Ketika saya mendeklarasikan berulang-ulang, kurang lebih berapa ya? Mungkin gak sampai 1 bulan. Saya dalam penglihatan melihat awan gelap iblis itu, kuasa gelap itu perlahan-lahan pergi, menyingkir, meninggalkan rumah orang tua saya. Dan kami semua satu keluarga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Dan ketika saya dulu pernah usaha onderdil spare part, ya, sepeda motor, ya kan. Lalu kalau orang dagang itu ya, ada barang-barang yang nggak laku benernya ya, yang udah mulai rusak, waduh rugi dong ya. Lalu saya deklarasikan ini dengan saya. Waktu itu barang-barang nggak laku itu berupa helm, ini udah mulai bulukan gitu. Dan saya ngomong gini, saya pegangin helm, dalam nama Yesus helm, saya perintahkan kamu keluar jadi duit.
Seperti Yohanes 10:10, aku hidup dalam kelimpahan, dan melalui kamu laku, aku kelimpahan. Keluar jadi duit, dalam nama Yesus saya perintahkan. Kamu tahu gak apa yang terjadi? 80% helm saya sudah gak laku itu jadi duit, laku beneran. Saya ngalami mujizat itu. Dan ketika saya cerita sama teman saya semangat, dia juga pedagang dan dia pedagang mebel. Lalu dia mempraktekkan hal yang sama. Mebel-mebel yang sudah lama, yang sudah gak laku, dia tumpangin tangan, dalam nama Yesus, jadi duit kamu keluar, laku, terjual. Yohanes 10:10 tergenapi dalam hidupku melalui kamu mebel-mebel gak laku. Amin. Lalu beberapa waktu lamanya dia di gereja bersaksi, seperti yang Kak Jimmy saksikan, saya lakukan juga, dan saya ngalami mujizat. Mebel-mebel itu juga laku, luar biasa. Guys, saya mau bilang apa? Kalau anak muda gundul tadi ngalami, kalau saya pribadi ngalami, kalau teman saya tadi ngalami, ini waktunya kamu ngalami. Amin. Saya pengen setelah ini kamu praktekkan ini, ya, lakukan itu. Ingat ya, kamu mendeklarasikan hal-hal yang buruk dalam hidupmu, semua hal, kumpulin semua, deklarasikan kebalikannya. Tapi ingat, pakai ayat firman Tuhan, cari di Alkitab, ya. Yang kedua, pakai kuasa nama Yesus, sebab nama Yesus itu sangat berkuasa. Kamu tahu nggak, ketika kamu ngomong dalam nama Yesus, maka dua oknum akan siap siaga. Yang pertama malaikat. Ada apa ini? Aku mau bantu apa ini dengan nama Yesus? Aku mau lakukan apa ini? Aku diperintah apa nih? Keren kan? Yang kedua setan. Setan takut. Waduh, ada nama Yesus disebut. Ada apa ini? Waduh, saya harus pergi nih. Ngapain nih? Saya harus melarikan diri nih. Amin. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ya, deklarasikan itu. Maka rebut, raihlah kemenangan. Amin. Ya, saya tantang kamu ya, bukan tantang berkelahi. Saya tantang kamu, temukan dalam hidupmu, temukan semua aspek hidupmu, ya, yang tidak baik, balikkan menjadi sungguh amat baik. Kenapa sih guys? Karena saya mau kasih tahu gini, di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, sampai di situ ya. Saya ayat 31b. Jadi gini, ketika Allah menciptakan semuanya, lalu Allah lihat, wih, sungguh amat baik. Jadi dari awal Tuhan mau keadaan itu sungguh amat baik. Nah, kalau keadaan kamu ada beberapa yang sungguh tidak amat baik, itu perlu dibalikkan keadaan seperti rancangan awal. Dan ini saya berani bilang, Tuhan mau keadaan kamu sungguh amat baik. Ini kehendak Tuhan. Ini rencana Tuhan, ini maunya Tuhan. Semua aspek hidup kamu, keuangan kamu, rumah tangga kamu, ya, bisnis kamu, karir kamu, jodoh kamu, apapun aspek hidup kamu dalam keadaan seperti awal sungguh amat baik. Rebut kembali, kuasai kembali, taklukkan kembali. Amin. Amin, teman-teman guys. Teman-teman guys, maaf ya. Dan kesimpulannya adalah, ayo bangkit. Ya. Karena kamu adalah Allah di area kamu. Kamu gak perlu menderita. Kamu gak perlu terpuruk. Kamu Allahnya. Ya. Rebut kembali, kuasai kembali, kendalikan keadaan kamu. Pegang, memerintahlah di sana. Bangkit, bangkit, bangkit. Bosanlah, muaklah dengan keadaan burukmu. Sekarang bangkit. Kamu pegang identitas baru. Nggak bisa jadi emosi ya. Maaf ya. Kamu adalah Allah, identitas baru, pegang ini. Ya, ayatnya sudah tadi ada. Kamu adalah Allah, yang ngomong Allah sendiri. Nggak usah jadi emosi ya. Ya, dan kamu punya senjata di mulut kamu, yang kamu ucapkan, yang kamu deklarasikan. Bukan malaikat yang melakukannya, tapi Allah sendiri yang melakukan kepadamu, katanya. Ya, yuk deklarasikan iman, deklarasikan firman Tuhan yang positif, yang baik, yang benar, yang berkat, supaya hidup kamu mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang ubah nasib buruk kamu, ubah kelemahanmu, ya, jadi
keadaan nasib yang sangat sungguh amat baik. Amin. Ubah nasibmu, ubah nasibmu. Dan yang keren adalah ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kamu dalam keadaan yang sungguh amat baik. Amin guys. Amin. Saya tunggu kesaksian kamu. Ya, saya tunggu kesaksian kamu. Yuk, saya mau berdoa buat kamu. Dalam nama Yesus hamba berdoa kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi benar jadi rema dalam kehidupan mereka. Mereka akan mempraktekkan firman ini dalam nama Yesus. Dan mereka akan mengalami kemerdekaan, pemulihan, terobosan ilahi, kebangkitan dalam nama Yesus terjadi dalam hidup mereka. Urapi perkataan mereka, urapi mulut mereka Tuhan. Dan bantu mereka untuk berani berdiri di hadapan Tuhan dan mendeklarasikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau bantu mereka. Ini waktunya untuk mereka bangkit, menguasai area mereka masing-masing, menjadi Allah seperti yang Kau kehendaki dalam area hidup mereka. Dan saya berdoa, biar setiap aspek hidup mereka, keluarga mereka, keuangan mereka, karir mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, mungkin jodoh mereka, apapun juga aspek hidup mereka, diubahkan Tuhan menjadi sungguh amat baik seperti rancangan awal. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus, amin. Yes, saya tunggu kesaksianmu beneran. Ya, oke. Boleh nggak saya minta subscribe yang belum subscribe? Lalu kamu komen lah ya, kira-kira menurut kamu firman Tuhan ini bagaimana, kamu diberkati yang sebelah mana. Lalu kamu kalau punya ayat tambahan juga boleh kamu tulis. Lalu kalau kamu mau, bagikan video ini kepada teman-teman, saudara, supaya mereka juga diberkati, hidupnya terobos, hidupnya dipulihkan. Salam merdeka. Tuhan berkati.